kita akan mempelajari bagaimana Allah melalui amarahnya menegur setiap kesalahan dilakukan oleh bangsa Israel. Kebinasaan terbesar dapat terjadi ketika amarah itu tidak dapat kita tahan atau kita kontrol. Banyak kejahatan pun dapat terjadi itu karena amarah. Dimintakan untuk kita tidak ikut dalam kejahatan. Ya. Kalau kita ikut dalam kejahatan, di dunia diberikan dengan bulan yang buruk akan terbit gitu ya. Ini bukannya tambah baik, ini malah tambah buruk nanti. Jadi kalau ada kejahatan, jauhi kejahatan. Teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Aku yakin kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan. Ya betul nih. Nah sebelum kita memulai nih, aku ingin bertanya sebuah pertanyaan nih. Pernah gak sih kakak ini pernah sampai di titik yang kayak benar-benar marah gitu kepada seseorang gitu? Seingat aku sih ya, aku pernah. Jadi waktu itu mungkin karena lagi banyak masalah. Ya. Terus habis itu teman-teman suka ngejekin yang bercanda. Tapi kayak karena orang tua ya biasanya ngejekin orang tua ya biasanya kayak gitu. Jadi akhirnya kayak marah banget. Kok emosi sampai mau mukul itu orang gitu. Tapi untungnya ada teman-teman aku, jadi mereka pada misahin gitu. Benar nih. Mungkin kakak pernah? Kalau marah banget ya. Kalau diinget-inget sih marah pernah, tapi aku tipe yang kalau marah ini nggak bisa ngeluapin gitu. Jadi kalau udah bener-bener marah sama orang, ya udah diem aja gitu. Soalnya kalau kayak ngeluapin juga jadi masalah besar juga kan kalau kita kayak benar-benar ngeluapin amarah kita kepada orang yang kita kesel atau itu pasti akan ada masalah gitu. Oke. Dari yang kita diskusikan tadi, banyak yang kita lakukan atau yang kita dapatkan membuat kita akhirnya marah. Dan mungkin sebuah kesalahan ataupun atau apapun, tapi amarahnya satu itu tidak bisa kita hindari dalam setiap kehidupan kita. Ya benar. Kebinasaan terbesar dapat terjadi ketika amarah itu tidak dapat kita tahan atau kita kontrol. Banyak kejahatan pun dapat terjadi itu karena amarah. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa yang kita diskusikan ini. Kita akan mempelajari bagaimana Allah melalui amarahnya menegur setiap kesalahan dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, jadi teman-teman dalam minggu ini kita akan mempelajari nih lebih banyak tentang bagaimana bangsa Israel dengan dosa-dosa yang mereka lakukan akhirnya mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Benar, pelajaran minggu ini kita akan melihat sebuah contoh kisah nyata dari bangsa Israel dan kehidupan mereka yang akan membuat kita lebih percaya bahwa kuasa Allah dapat melakukan apa saja. Nah, kejahatan bangsa Israel ini tidak pernah menyurutkan kasih Allah nih kepada kehidupan bangsa Israel. Ini yang perlu kita pelajari sekarang. Dan masih banyak lagi kasih Allah kepada bangsa Israel yang berlaku juga dalam kehidupan kita saat ini. Nah, jadi penasaran nih Kak ya. Pasti teman-teman di rumah juga pasti lebih penasaran lagi. Tapi sebelum itu mending kita perkenalan diri dulu Kak. Baik. Halo teman-teman, kenalin nama aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Aku Angelika dari Jemaat Salemba. Tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection.
Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan nandang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kasih yang tak terbalas. Dan kita udah masuk nih ke pelajaran ke-9 dengan judul Bulan yang Buruk Terbit. Nah, ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 28 ayat pertama. Bunyinya, Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu itu, ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Nah, dari ayat yang telah kita dengar bersama nih, ini menggambarkan bahwa bangsa Israel ini pernah juga memiliki pemimpin yang setia nih kepada Allah, taat kepada Allah juga. Nah, ketaatan inilah yang membuat akhirnya bangsa Israel ini menjadi makmur. Iya benar, namun sebaliknya ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Allah memberikan murka kepada mereka. Ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah tidak menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ada nih sebuah kutipan nih. Teman-teman di rumah bisa dibaca di dalam sekilas cahaya di buku kita di pelajaran ke-9 yang diambil langsung dari Alfa dan Omega jilid ketiga halaman yang ke-265. Dikatakan, sesungguhnya ini adalah suatu masa kebinasaan besar bagi bangsa pilihan itu. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, maka 10 suku bangsa Israel itu sudah terserak di antara bangsa-bangsa kafir. Dan dalam kerajaan Yehuda juga tampaknya sudah gelap. Kekuatan-kekuatan untuk kebaikan dengan cepat jadi berkurang, sedangkan kekuatan-kekuatan untuk kejahatan semakin bertambah-tambah. Nabi Mika yang melihat keadaan yang sedang berlangsung terpaksa berseru, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Mika 7 ayat 2 dan 4, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kata Yesaya memalukan. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, Yesaya 1 ayat yang 9. Gambaran tentang bangsa Israel pada pelajaran ini adalah tentang tindakan kejahatan yang sudah mereka lakukan sampai-sampai sudah tidak ada orang baik di negeri itu. Nah benar nih, ini mengerikan sekali ya. Allah ini menggambarkan bangsa Israel dengan keadaan yang sangat mengerikan. Hal ini Allah lakukan guna untuk memberitahukan kepada kita bahwa dosa atau tindakan yang dilakukan untuk melanggar perintah Allah itu merupakan dosa yang sangat besar. Bisa kita di buku kita di pandangan lain, sebuah kutipan oleh Oscar Wilde, penyair Irlandia pada abad ke-19. Dia katakan, manusia membentuk Allah mereka sendiri sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Pertama-tama mereka membuat Allah mereka dan setelah itu menyembahnya. Apakah kamu tahu juga, bisa kita baca, apakah kamu tahu bahwa beberapa umat Allah mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban manusia kepada dewa orang Amon, Molok. Praktik ini mereka lakukan di tempat yang disebut dengan Tofet atau altar di lembah Ben Hinnom. Nabi Mika memberikan petunjuk mengapa berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Akan kupersembahkan bahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Mereka kira praktik ini dapat menenangkan Allah. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu ini dikatakan dengan jelas mengenai bagaimana dosa bangsa Israel di mana mereka mempersembahkan anak mereka sebagai korban bagi Allah. Nah, bener nih, dan anehnya dengan mereka mempersembahkan anak mereka ini, mereka menganggap bahwa persembahan ini dapat menyenangkan hati Allah. Tapi nyatanya malah mereka secara itu membuat Allah murka dengan cara yang mereka lakukan ini. Nah, serem banget. Kita langsung aja nih mencari pendapat. Nih, ada di apakah pendapatmu? Di sini katakan berikut ini adalah beberapa pemimpin yang terburuk dalam sejarah. Cobalah untuk mencocokkan masing-masing mereka dengan jumlah orang yang dibunuh oleh mereka atau oleh politik mereka. Di sini ada 5 nama ya, ada Pol Pot, Mao Zedong, Idi Amin Dada Omi, Joseph Stalin, dan Adolf Hitler. Kita langsung nih ke yang pertama. Ada revolusi kebudayaan menuntun kepada kematian 14 sampai 20 juta masyarakat sipil. Siapa nih? Mungkin setahu ya, kalau ini Mao Zedong. Kalau nggak salah dia ini pemimpin di Cina pada saat itu mungkin. Ya. Yang kedua ada membunuh lebih dari 1 juta orang masyarakat Kamboja. Mungkin setahu aku itu Pol Pot ya. Ya, Pol Pot ya.
pada saat itu dia perdana menteri kalau nggak salah, perdana menteri di Kamboja. Dia bisa membunuh sampai lebih dari 1 juta orang. Nah, selanjutnya ada nih bertanggung jawab langsung atas meninggalnya 6 juta warga Yahudi. Kalau ini pasti semua orang tahu lah ya, kalau warga yang membantai orang Yahudi pada saat itu pasti kita semua tahu adalah Adolf Hitler. Selanjutnya ada membunuh 300.000 pendukung lawannya Uganda. Ini ada Idi Amin Dada Ome, ya mantan presiden Uganda, yang terakhir membunuh hampir 20 juta orang, mengirim jutaan orang ke Gulag. Kalau yang tahu pasti, Stalin, pasti. Iya, Gulag itu diciptakan langsung oleh Joseph Stalin. Iya, benar banget. Nah, mungkin dari diskusi kita ada beberapa hal yang tidak kita pahami nih ya, Kak. Iya. Nah, mending kita langsung diskusikan aja sih sama pendeta. Iya, jadi kita akan diskusi dengan Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita semua di sini sama Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Halo. Baik semua ya. Puji Baik, Tuhan. Nah, kita langsung aja ya Pak Pendeta ke pertanyaan yang pertama. Dari pelajaran kita minggu ini, apa yang sedang Allah kabarkan untuk kita, Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita minggu ini memberikan kepada kita bahwa kalau ada suatu masalah datang kepada kita, kalau ada tekanan datang kepada kita yang kita rasa tidak mungkin, jangan lari ke orang. Kalau kita lari kepada yang lain, maka akibatnya ke kita sendiri nantinya. Tapi mari lari kepada Tuhan, yang memang sudah terbukti memberikan jalan-jalan keluar yang baik. Baik, pertanyaan saja pendeta. Bagaimana agar kita dapat menjaga kehidupan kita untuk lebih layak nih di hadapan Allah? Iya, ini ceritakan dari 2 Raja-Raja 16 ya. Bagaimana raja itu rasa bahwa kayaknya saya nggak kuat melawan musuh yang berat. Sepertinya saudara saya juga sudah menyerang saya. Ya. Lebih baik saya minta bantuan kepada raja lain yang pada waktu itu, wah ini kayaknya dia besar, ya. Dia kuat dan lain sebagainya. Sehingga sepertinya akan menguntungkan dia, sepertinya akan menguntungkan dia bahwa dia akan menang dalam peperangan dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya kan disuruh kalah, dia malah tercerai-berai dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperlihatkan dalam kehidupan kita bahwa memang kalau ada masalah itu yang terbaik itu lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Dengan demikian kita boleh layak datang kepada Tuhan tanpa besar masalah, tanpa kita rasa nggak mampu, tanpa rasa kita kayak sebenarnya nggak ada apa-apa, ya. Karena kalau kita lari kepada orang, kepada sesuatu, kita rasa udah aman. Padahal itu tidak menjamin juga dalam segala aspeknya. Tapi kalau kepada Tuhan, maka ada jaminan dan kelepasan yang Tuhan berikan. Ya, Pendeta. Selanjutnya, apa peran orang kita dalam keadaan dunia saat ini? Iya, apa peran kita dalam keadaan dunia saat ini? Tentunya kembali kita dimintakan untuk berperan secara aktif, bahwa nggak perlu deh perang begitu gitu ya, nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu berantem ya. Dari bagaimana kita juga bersaudara dan lain sebagainya. Tapi mari datang kepada Tuhan, mari beribadah kepada Tuhan, mari menyerahkan diri kepada Tuhan, dibandingkan harus kalau berantem, biasanya kan kalau berantem nggak mungkin 2 orang berantem kemudian nggak ada yang pro kontra. Ya. Kalau kita kayak dengan teman kita pasti ada yang bela teman kita, ya bela kita juga. Akhirnya jadi panjang, jadi banyak. Ya. Padahal tadinya hanya berdua kan, tadinya berdua. Jadi mari bawakan damai, mari bawakan kehidupan yang penuh kasih. Ya, nggak apa-apa juga kalau kita mengalahkan ya. Nggak apa-apa kalau kita mengalah, nggak apa-apa kalau kita tentunya mengalah dalam prinsip tidak melewati daripada prinsip-prinsip kita ya. Tapi itu akan memberikan satu kedamaian, satu bukti kasih kepada
teman kita yang mungkin tidak setuju dengan kita, mungkin sepertinya lawan dengan kita, itu akan memberikan satu pengaruh dalam segala aspek juga bagi dia dan juga bagi kita sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya pendeta. Nah, kita tahu nih bangsa Israel ini melakukan dosa ya, dan bagaimana Allah akhirnya mengampuni mereka pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah masih ada pengampunan dari Allah? Pengampunan dari Allah tentunya ada bagi kita. Ya. Pasti ada bagi kita, Tuhan masih memberikan pengampunan bagi kita. Kembali bahwa keampunan itu diberikan kalau memang kita datang gitu ya. Ya. Kalau memang kita bertobat. Tapi kalau kita datang kepada teman kita, ya apalagi teman kita ini kita tahu temperamennya lebih galak dari kita, gitu ya. Ya, akhirnya kan berantemnya lebih banyak. Jadi jauhi kejahatan, jangan dekat-dekat dengan kejahatan, ya. Kemudian kita jaga, kita punya kehidupan kita jaga dengan baik hubungan kita dengan Tuhan, ya. Maka itu akan memberikan bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lari pada Tuhan, tapi kita masih panas-panasin teman kita atau kita juga masih ikut-ikutan, dalam tanda kutip kita ikut-ikutan untuk kompor-kompor dan provokator, ya, supaya tambah ribut, tambah semuanya, ya tidak akan ada. Tapi kalau memang pengampunan kan kita rasa bahwa memang kita tidak berdaya, kita tidak punya kita tidak punya kekuatan, ya kita memang udah benar-benar nggak ada dayanya lagi. Oke, sekarang saya lari kepada Tuhan, minta pengampunan pada Tuhan, bahwa Tuhan memang bisa mengatasi, maka Tuhan akan membantu kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, bagaimana saya layak di hadapan Allah? Bagaimana layak di hadapan Tuhan? Yang pertama tentunya dimintakan untuk kita tidak ikut dalam kejahatan. Ya. Kalau kita ikut dalam kejahatan, judulnya diberikan dengan bulan yang buruk akan terbit gitu ya. Ini bukannya tambah baik, ini malah tambah buruk nanti. Jadi kalau ada kejahatan, jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan. Kemudian kita juga jangan menyembah kepada berhala. Berhala dalam maksud ini yang luas ya, bukan hanya sekedar ya patung kemudian kita menyembah dan bukan hanya sekedar itu. Bisa jadi berhala kita itu dengan gadget kita ya. Kita berapa jam kita menggunakan internet kita dibandingkan kita pada Tuhan. Kalau boleh saja digunakan internet, tapi memang ngulik firman Tuhan gitu ya, mau mendalami firman Tuhan ya oke saja ya. Tapi kalau itu hanya untuk hanya untuk kesenangan, hanya untuk ya daripada ini saya itu kan ya lihat yang lainnya yang menghabiskan waktu kita, jauh lebih baik kan kita tinggalkan dulu, mari kita spare waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk berhubungan dengan Tuhan, agar kita boleh layak, memang layak, ya kita minta pengampunan, kita sudah diampuni, kemudian kita sekarang bagaimana layaknya seorang anak Tuhan, mari tinggalkan hal-hal yang tidak baik, lari kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, jauhi, prinsip pelajaran kita adalah jauhi kejahatan, jangan kita mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan orang lain bahwa kalau saya berantem ini dengan Noel, wah teman saya ada ini, saya berani. Tapi kalau ini nanti bisa tambah rame. Ya, jadi jangan mengandalkan kepada lainnya, lari kepada Tuhan, minta pengampunan, kemudian mari baca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu-waktu kita yang lain kita coba sisihkan, ya, coba kita kurangi yang lainnya untuk lebih banyak lagi kepada Tuhan. Baik, pertanyaan terakhir pendeta. Kita mau tahu bahwa Allah memanggil kita saat ini. Nah, panggilan seperti apa sih yang sedang Allah kemenangkan kepada kita? Iya, Allah tentunya memanggil kita dalam segala situasi, bagaimanapun situasi kita. Tapi kembali, bagaimana kita bisa memanggil, menerima panggilan itu, kemudian bagaimana kita menyambut panggilan itu hal yang jauh lebih penting.
pelajaran kita memberikan pada kita bahwa ya jangan hanya sekedar ya saya baca firman Tuhan ya sekedar ya, saya baca firman Tuhan sekedar, oh saya bikin begini ya sekedar ya, saya lakukan ke gereja ya sekedar lah, daripada di rumah iseng-iseng ya udah gereja lah, daripada di rumah tidur-tiduran ya gereja lah. Itu kan berbeda dengan merasa bahwa saya memang butuh Tuhan ya, Tuhan panggil untuk ke gereja, ya saya mau ke gereja memang menyembah Tuhan, bukan hanya tanda kutip iseng-iseng aja daripada di rumah ya. Jadi baca firman Tuhan juga memang saya butuh Tuhan berbicara bagi saya melalui firman-Nya. Belajar sekolah sahabat juga karena memang saya butuh untuk kerohanian saya, untuk menghidupkan kerohanian saya. Itu kan bisa bukan hanya sekedar ya daripada ya mendingan gitu kan. Tidak demikian. Tapi mari mari sisihkan waktu kita dengan baik, mari ambil waktu yang sangat berharga kita untuk kita berikan pada Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa oh Tuhan panggil saya untuk ini ya. Mungkin setelah apa semuanya ya. Jadi pada waktu kita merasakan panggilan itu datang, pada waktu kita rasakan bahwa oh Tuhan ini maunya supaya saya begini, maka kita akan tahu oh Tuhan mau supaya saya lakukan ini rupanya sama ini. Wah, tidak terasa diskusi kita sebentar lagi sudah mau habis. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih kesimpulan dan lalu mendoakan kita. Baik, pelajaran kita pada saat ini memberikan pada kita bahwa bulan yang buruk terbit, ya, memberikan pada kita bahwa kalau kita lari kepada orang lain, kalau kita tidak lari kepada Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan orang lain, memang sih kuat, dia lebih kuat kok daripada lawan saya, betul. Tapi setelah kita menang, maka kita yang akan ditekan. Pelajaran kita memberikan bahwa jauh lebih baik adalah kita lari kepada Tuhan yang sumber segala kekuatan. Kalau kita lari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dan tidak ada embel-embel lainnya, tidak ada penekanan-penekanan lainnya, tidak ada tekanan supaya kita harus lakukan ini ataupun memberikan ini upeti kalau pelajaran kita ya kepada ini dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan bantu kita melepaskan segala persoalan dalam kehidupan kita. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas contoh yang Tuhan berikan bagi kami. Bahwa kami harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami harus menjauhi kejahatan. Kami juga boleh lari kepada Tuhan dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Bantu kami ya Bapa, agar kami boleh senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada sesuatu, bukan kepada seseorang, atau hal-hal lainnya. Tapi kami boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan juga melindungi. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan kiranya boleh menjawab seru doa mereka, agar mereka pun boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat studio dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak pengharapan yang Tuhan tulis bagi kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan bersama kita di Cornerstone Connection.